Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang kembali bisa menemani saudara-saudara semua dalam renungan malam yang saya buat ini. Saya berharap Bapak Ibu saudara tidak pernah bosan mendengar arahan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang bisa mengubahkan kita, membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita bersyukur kita sudah memasuki pertengahan minggu hari ini, Rabu 24 Juli 2024. Hanya beberapa hari saja kita akan mengakhiri bulan Juli. Kita selalu bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, dan sebelum kita tidur dan beristirahat, ada baiknya kita membuka hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Kita masih belajar mengenai atribut Tuhan. Sejauh ini kita sudah belajar banyak sekali mengenai Tuhan dalam atributnya. Dan hari ini kita melihat Tuhan kita mendisiplin. Dia adalah Tuhan yang membalaskan kesalahan kita dan mengajar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik agar kita sadar dan bertobat. Kita akan belajar dari sejarah bangsa Israel yang dicatat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-18. Ayat ini berbunyi demikian. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membalaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kita bisa melihat bahwa ini adalah perkataan Tuhan sendiri, bagaimana orang Israel yang seringkali memberontak kepada Tuhan, dan Tuhan menyatakan bahwa mereka akan menanggung akibat dan disiplin dari Tuhan. Kita sudah belajar bagian yang pertama mengenai Tuhan itu panjang sabar dan penuh kasih setia beberapa hari yang lalu. Namun di bagian kedua dalam ayat ini kita melihat bahwa Tuhan itu membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Tentunya ayat ini tidak boleh disalah mengertikan, menganggap bahwa bila bapa kita bersalah, lalu anaknya juga ikut bersalah dan ikut dihukum. Setiap orang yang sudah dewasa mengambil keputusan sendiri, dan dosa mereka akan menerima hukuman atas pelanggaran mereka. Itu dicatat di dalam Yeskiel pasal 18 misalnya ayat 19 dan 20. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Namun seringkali konsekuensi dosa itu bisa ditanggung kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Misalnya seorang yang berjudi lalu berhutang, anak-anak dan istrinya bisa menanggung hutang itu sampai mungkin keturunan yang berikutnya karena terlalu banyak yang harus dibayar. Jadi kita harus membedakan antara penghukuman dosa dengan disiplin atau konsekuensi dosa. Namun inti dari bagian yang kedua ini kita melihat bahwa Tuhan itu menghendaki anak-anaknya berubah dan bertobat, termasuk umat Israel dalam konteks ayat ini, termasuk juga bagi kita semua, agar kita sadar dan berbalik kepada Tuhan. Ada begitu banyak ayat-ayat lain yang menyatakan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang mendisiplin. Misalnya dalam Ayub pasal 5 ayat 17 dinyatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Kalau kita ditegur dan diajar, bahkan dihajar oleh Tuhan, didisiplin oleh Tuhan, ayat ini mengatakan agar kita berbahagia, bersyukur, karena itu berarti tanda Tuhan mengasihi kita. Amsal 3 ayat 11-12 berkata, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Inilah Tuhan yang dalam atributnya Tuhan yang tidak mau membiarkan kita melenceng, membiarkan kita melakukan apa saja yang bertentangan dengan kehendaknya. Ia akan meluruskan tindakan kita, mendidik kita, mengajar kita untuk berbalik dan bertobat. Lalu di perjanjian baru kita juga bisa belajar di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5-10. Di sana dengan jelas dinyatakan bahwa karena kita ini anak, maka kita harus mau dan siap untuk didisiplin.
bahasa Indonesia memakai kata menghajar atau dihajar, tapi kata yang dipakai itu sebenarnya adalah disiplin yang kita harus terima di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus bersyukur bila Tuhan mendisiplin kita. Itu di dalam bahasa Yunaninya adalah paudeo. Itu diambil dari kata seperti seorang orang tua yang mendidik anaknya untuk berbalik dan mengikuti perintah-perintahnya. Makanya di sana dikatakan kita ini bukan anak-anak gampang, tapi anak-anak yang dihajar dan menerima ganjaran bila kita melenceng. Ayat 10 dikatakan sebab mereka mendidik kita, maksudnya orang tua jasmani, dalam waktu yang pendek, tetapi sesuai dengan apa yang juga mereka anggap baik. Tetapi Dia yang menghajar kita, Tuhan kita mendidik kita, mendisiplin kita untuk kebaikan, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tujuan Tuhan mendisiplin kita agar kita hidup kudus, memuliakan Tuhan dan berkenan kepadanya. Biarlah renungan pada malam hari ini mengingatkan kita semua agar kita siap untuk didisiplin oleh Tuhan saat kita salah. Namun ganjaran Tuhan itu bisa berat, bisa ringan tergantung pelanggaran kita. Daripada kita menunggu ganjaran Tuhan, lebih baik kita sadar dan bertobat dan sadar untuk tidak melakukan pelanggaran itu, sehingga kita tidak didisiplin oleh Tuhan. Inilah keberadaan Tuhan kita, Ia Tuhan yang penuh kasih, dan dalam kasih-Nya Ia juga mendisiplin anak-anak-Nya agar berbalik kepadanya dan bertobat serta hidup memuliakan dan menyenangkan hati-Nya senantiasa. Haleluya, selamat malam, selamat beristirahat, biar kita tidur dalam naungan Kristus, kasih Kristus yang besar, dan besok pagi kita bangun dengan semangat yang baru di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.